Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Zauki Rubayani dari kelas 21 S1 IF9 dengan NIM 21114406. Nah, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang UART atau USART. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas komunikasi data. Langsung saja. Di sini untuk device pada Proteusnya terdapat ATmega32, lalu ada butane, lalu ada LCD 16x2, dan di sini ada virtual terminal. Nah, untuk menginputkan virtual terminal, kalian bisa mendapatkannya di bagian sini. Nah, ini adalah virtual terminalnya. Oke. Nah, butane ini tersambung dengan port A yang bit ke 0, lalu butane yang kedua tersambung dengan port A yang bit pertama, lalu keduanya terhubung dengan ground. Lalu untuk LCD 16x2-nya tersambung dengan port C. Lalu untuk virtual terminalnya ini terhubung dengan port D. Nah, di sini kan terdapat RX dan DX pada ATmega32-nya. Dan pada virtual terminal juga terdapat RX dan TX. Nah, untuk TX ini disambungkan ke RX pada ATmega32, lalu untuk RX ini disambungkan pada TX-nya. Oke, langsung ke codingannya. Nah, berikut adalah codingannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengaturan CVA-VR-nya terlebih dahulu. Seperti biasa, kalian bisa klik New Project. Yang atas, ATmega32. Nah, seperti biasa, untuk chipnya yaitu ATmega32, lalu untuk clocknya yaitu 12 juta. Lalu untuk port, ini hanya in semua. Lalu untuk C, kita out semua, karena kita akan menggunakannya sebagai sambungan untuk LCD 16x2-nya. Setelah itu, kita ke bagian user, lalu kita checklist pada bagian receiver dan transmitter. Lalu untuk baud rate-nya sebanyak 9600. Selanjutnya yaitu pada bagian alphanumeric LCD, kita enable, lalu kita ini ganti 16 karena kita menggunakan LCD 16x2, dan lalu kita ganti portnya menjadi port C karena LCD tersebut tersambung dengan port C. Nah, setelah seperti itu, kita bisa generate program. Nah, setelah generate program, maka akan di-save 3 kali. Nah, saat meng-save 3 kali, usahakan menggunakan nama yang sama semua. Nah, di sini saya close karena saya sudah membuat filenya. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang kodenya. Nah, di luar kode ini terdapat perintah printf kirim data user. Nah, printf ini adalah perintah untuk memunculkan teks ini yang ada di dalam tanda kurung pada virtual terminalnya. Lalu di dalam while ini terdapat if pin A titik 0 sama dengan 0. Ini artinya ketika tombolnya kita tekan, tombol yang terletak pada pin A atau port A bit ke 0, maka akan menjalankan proses yang kode-kode yang ada di dalam if ini. Yang pertama ini adalah while pin A titik 0 sama dengan 0. Lalu di bawahnya ada printf, maka perintah ini digunakan untuk memunculkan nama saya pada virtual terminal. Lalu di bawahnya ada LCD_gotoxi 0,0. Nah, ini untuk meletakkan posisi teks, untuk mengatur posisi teks pada LCD 16x2-nya, yaitu terletak pada baris 0 kolom 0. Lalu untuk di bawahnya itu ada LCD_putsf Najib. Ini digunakan untuk memunculkan teks atau nama saya pada LCD 16x2-nya. Nah, untuk while yang di atas ini fungsinya untuk memasukkan atau memunculkan
teks yang ada di printf ini satu kali. Apabila kita menekan tombolnya, maka tulisan ini, teks ini akan muncul satu kali. Apabila kita tidak menggunakan while ini, maka tulisan atau teks yang ada di printf ini akan muncul secara terus-menerus. Selanjutnya di bawah ini sama perintahnya, yaitu if in a.1. Nah, ini sama saja dengan yang di atas ini, hanya saja ini pada port A bit yang pertama. Apabila kita tekan tombol yang kedua atau tombol yang berada pada port A bit pertama, maka akan menjalankan proses di bawah ini. Untuk while fungsinya juga sama, lalu untuk printf ini juga sama untuk memunculkan NIM saya, 4 digit terakhir NIM saya itu 4406. Dan selanjutnya yaitu ada LCD_Gotoxi juga untuk mengatur posisi tulisan yang akan dimunculkan pada LCD-nya. Di sini LCD puts F yaitu untuk memunculkan NIM saya pada LCD-nya. Nah, setelah seperti itu kita bisa build all project. Kita klik OK, lalu kita kembali ke Proteus-nya. Nah, lalu kita run. Nah, karena teks yang printf kirim data user berada di luar while atau berada di luar if, maka teks tersebut akan otomatis muncul di virtual terminalnya. Nah, untuk tombol yang pertama bila kita tekan akan muncul nama saya. Untuk tombol kedua maka akan muncul name-nya. Kita klik akan keluar name dan nama. Oke, mungkin sekian materi atau presentasi tugas yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.